Tes. Ya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita memasuki doa puasa Yom Kippur. Dan untuk itu kita mengadakan siaran langsung untuk saudara-saudaraku yang kekasih saja saudara berada yang dapat mengikuti acara siaran langsung kami. Kita memasuki perayaan Yom Kippur pada tanggal 24 ini, Erev Yom Kippur. Jadi mulai saat ini kami sudah makan dan kami sudah tidak makan lagi sampai besok sore. Cara yang Tuhan tetapkan bagi kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, hari ini adalah hari di mana kita memberikan kehidupan kita keseluruhan. Umat Israel merasakan bahwa acara Yom Kippur ini adalah sangat penting dalam kehidupan. Apa? Karena sebelum kedatangan Yeshua HaMashiach yang memberikan kepada umat Tuhan pengampunan dosa, maka umat Israel pada masa adanya Bait Suci, mereka selalu merayakan perayaan Yom Kippur ini di dalam rangka mereka menerima pengampunan segala dosa. Jadi hari ini acara biasanya kalau di Yerusalem, para rabi juga dapat memberikan berakah atau berkat kohanimnya, berkat juga dengan menyebut nama Bapak. Biasanya pareka Adonai Fis mereka, maka di dalam pada hari raya ini maka nama Yahweh disebutkan. Jadi Yefareka Yahweh hari ini yang sangat indah bagi kita untuk kita bersuka cita di dalam Tuhan karena kita boleh menerima perayaan Yom Kippur berdasarkan Imamat 23 ayat 27-28 yang juga dikenal dengan Yom Kippur atau hari raya untuk bangsa Israel yang bernuansa paling hikmat di antara hari raya lainnya yang berlangsung setiap tahun pada hari 10 Tisri. Jadi kita sebentar lagi kita sudah mau masuk tanggal 10 Tisri 5784. Untuk itu, saudara-saudara yang mengikuti acara siaran langsung hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama memakai talit untuk kita masuk di dalam ibadah Erev Sabat, Erev Yom Kippur. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu uvdam Yeshua HaMashiach v'tzivanu lehitativ batzitzit. Amin. Mari kita menyatu dulu dengan umat Israel dengan kita melakukan matofu. Matofu ohaleka Yaakov Miskenoteca Israel Fa'ani verokasteka Avofeteka Estakafe eleka koseka Deirateka Yahweh
ahati meone eka ukon miskan kepodeka Faani esta cafe vekra Evreka Lifne Yahweh Osi Faani tefilati leka Yahweh Ekrason Elohim berokas deka Aneni beemet iseka Aneni beemet iseka Baruk atah Yahweh Eloheinu melek haolam. Bapa Yahweh, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus di hari raya Yom Kippur. Kami mau mengadakan acara pergumulan doa dan puasa sepanjang hari Yom Kippur ini. Bapa itu mari Engkau kuatkan kehidupan kami Bapa, beri kami kesanggupan sepanjang hari besok sampai pada sore hari. Kami tidak akan makan dan minum untuk membuka kerohanian kami untuk masuknya Engkau di dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Sebagai manusia kami penuh dengan kekurangan. Bersama-sama dengan umat-Mu Israel, kami umat Nasrani yang ada di Indonesia memohon berkat-Mu yang Kau turunkan atas kami yang mengikuti perayaan-perayaan ini. Walaupun begitu banyak umat-Mu yang percaya kepadamu Bapa, tetapi mereka masih ada di dalam ajaran pengganti yang tidak merayakan perayaan-perayaan. Hal ini didasarkan pada apa yang mereka baca di dalam suratan Rasul Paulus dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-16. Tetapi kami sebagai umat yang percaya kepadamu, kami tetap melakukan apa yang dilakukan oleh umat-Mu Israel. Karena kami percaya apa yang dilakukan oleh umat Israel adalah sesuai dengan apa yang Engkau janjikan. Oleh sebab itu Bapa, kami datang kepadamu pada hari ini. Mohon kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kekurangan-kekurangan kami. Karena di hari raya ini adalah hari raya pendamaian. Kami mau berdamai dengan Engkau. Kami mau berdamai dengan sesama kami. Kami mau berdamai dengan umat-umat yang percaya kepadamu. Walaupun mereka masih banyak yang belum melakukan apa yang Engkau rencanakan. Kami percaya Bapa, Engkau mengampuni segala kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa kami. Teristimewa karena Engkau sudah mengutus putra-Mu yang tunggal, Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah berkorban di puncak Golgota, menggantikan darah lembu, darah yang banyak kali pada zaman umat-Mu di Israel, pada zaman masih adanya bait suci. Mereka, para imam-imam melakukan penyembelihan domba jantan untuk menghapus segala dosa. Baik untuk dosa pribadi, baik untuk dosa sesama umat. Dan kami percaya, kami pun pada hari ini mohon berkat-Mu yang Kau turunkan atas seluruh teman-teman seiman kami yang sudah percaya kepadamu, yang sudah melakukan perayaan Sabat. Tapi kami juga mohon ampun atas kehidupan teman-teman kami yang masih mengikuti ajaran pengganti, di mana mereka dipengaruhi oleh Kolose pasal 2 ayat 16 yang ditulis oleh Paulus, bahwa jangan mereka ditipu oleh orang tentang hari-hari raya, tentang hari Sabat, tentang makanan. Dan inilah yang menjadi sesuatu yang mereka lakukan. Tapi oleh sebab itu kami mohon berkat-Mu yang Kau turunkan atas mereka. Biar hari ini Bapa, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Biar kami memakai firman-Mu di dalam Mazmur pasal 24 dengan menyatakan, terangkatlah pintu-pintu gerbang yang berabad-abad,
supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan? Yahweh yang gagah perkasa. Kami percaya Bapa hal ini sedang terjadi. Bukakan pintu-pintu pelayanan. Bukakan pintu-pintu hati mereka yang tertutup selama ini. Yang tidak mau mengetahui, tidak mau masuk di dalam rencanamu. Karena mereka salah di dalam mengerti kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan kehidupan kami pada sepanjang hari ini, dalam hari raya Yom Kippur ini. Bagi seluruh jemaat-Mu yang mengikuti acara siaran langsung kami, kiranya berkat-Mu yang Kau limpahkan atas kehidupan mereka Bapa. Supaya mereka boleh masuk di dalam rencana-Mu. Supaya kami boleh mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yeshua HaMasyiah dengan tidak bercacat celah. Oleh sebab itu kuatkan kehidupan kami secara khusus bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat melakukan apa yang Engkau rencanakan ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami percaya hari ini kami mulai memasuki perayaan Yom Kippur bersama-sama dengan jemaat-jemaat-Mu yang ada, baik jemaat Keilat Nasrani yang ada di Papua, baik mereka mulai dari di Bovendigul, di Maroke, yang ada di Timika, baik yang ada di Jayapura, di Dormena, di Serui, yang ada juga di Sorong, di Nabire, yang ada di Monokwari atau di tempat-tempat di mana telah ada jemaat-Mu yang ada di sana. Demikian juga mereka yang ada di Maluku, Maluku Barat Daya, yang ada di Pulau Kisar, yang ada di Pulau Obi, yang ada di Halmahera, yang ada di Wedah, yang ada di Sulawesi Utara, di Sulawesi Tengah, yang ada di Sulawesi Selatan, dan semua saudara-saudara kami yang mengikuti acara siaran langsung kami ini. Teristimewa mereka yang ada di Palangkaraya, kiranya berkat-Mu yang Kau turunkan atas kehidupan mereka, yang ada di Jawa, yang ada bahkan di seluruh dunia, yang mengikuti acara siaran langsung kami ini, ataupun yang akan merayakan perayaan Yom Kippur. Kiranya berkat-Mu yang Kau turunkan atas kehidupan kami semua. Bisem Yeshua HaMasyiah. Syarha Shalom, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kiranya berkat Bapa Yahweh turun atas kita semua. Dan mari kita memuji Tuhan dengan Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malakeh
ini kita akan belajar mengenai acara Yom Kippur. Jadi Yom Kippur, supaya sudah tahu semua, ada terdaftar dalam firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan berdasarkan Imamat 23 ayat 27 dan 28, mari kita dulu menyanyikan lagu lagu kita menyanyi bersama Kimision untuk kita mendengarkan bacaan firman Tuhan pada malam pembukaan Yom Kippur ini. Kimitsion tese Torah, Kimitsion tese Torah, Udafar Yahweh Mirushalayim, Baruch Senatan Torah, Baruch Senatan Torah, Le'amo Israel Bikdushato, Sema Israel Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Ayatnya yang ke 27 dan ke 28 berbunyi demikian. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Yahweh. Pada hari itu jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Yahweh Elohimu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Firman Tuhan ini, saudara, Bapak, saudaraku yang kekasih, bahwa dengan kita melakukan doa puasa, kita merayakannya. Karena ini adalah hari yang paling istimewa di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Pada hari itu, pada hari ini, pada masa ada bait suci, imam besar akan melakukan ritual untuk melakukan penebusan bagi dosa
bangsa Israel. Tetapi bagi kita, orang yang percaya di dalam perjanjian baru, kita percaya bahwa yang kita terima penebusan itu adalah darah Yeshua HaMasyiah. Dan dia adalah imam besar kita menurut perjanjian baru. Maka tentunya kalau dia melakukan tugas sebagai imamat, maka dia juga pada hari ini dia melakukan satu acara khusus untuk umat-umat Tuhan yang percaya, yang kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Kita ada nilai tambah di muka Tuhan. Sebab kalau tidak kita lakukan, ada sesuatu penalti atau suatu hukuman yang datang. Orang yang tidak melakukan doa puasa pada hari ini, pada hari Yom Kippur, itu namanya tidak terdaftar. Di situ kalau di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa di ayat yang ke-28, akan tetapi pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Yahweh Elohimmu. Karena setiap orang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, orang haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Artinya tidak termasuk ke dalam umat pilihan Tuhan. Saudara, ini yang banyak kita tidak mengerti. Itu sebabnya kalau kita melihat keadaan daripada umat Tuhan yang ada, kita sangat bersedih. Karena dengan tidak melakukan ibadah di hari Yom Kippur, beberapa hamba Tuhan datang pada saya hari-hari ini dan bertanya, kenapa harus dilakukan ibadah mulai dari Rosh Hashanah? Saya katakan ibadah di hari bulan September ini, memasuki bulan Tisri tanggal 1 kita merayakan Rosh Hashanah, tahun baru Israel. Dan itu tidak dikenal oleh banyak orang. Tapi kami melakukannya, saudara. Sebab itu pada hari ini, pada pembukaan Rosh Hashanah ini, maka kami lebih banyak memberikan pengajaran. Walaupun sangat terbatas, tetapi kami berusaha untuk melakukan atau mengingatkan kepada kita apa yang dilakukan oleh imam besar. Nah, di dalam perjanjian baru kita tahu imam besar kita itu siapa sekarang. Imam besar kita bukan lagi imam besar manusia biasa. Tetapi imam besar kita adalah Yeshua HaMasyiah yang sudah rela mati di puncak Golgota, menebus kita dari salah dan dosa. Penebusan dia sudah lakukan. Tetapi sebagai tugas imam besar, pada hari ini ada satu tugas yang luar biasa, yang agak istimewa, yang dilakukan oleh imam besar, yaitu memasuki ruangan kudus. Ritual penebusan digambarkan dalam Imamat pasal 16. Kita baca Imamat pasal 16 dimulai oleh Harun atau imam besar Israel lainnya yang memasuki ruang kudus. Keseriusan hari raya ini ditekankan bahwa Elohim memberitahu Musa untuk melarang Harun masuk seenaknya di dalam ruang paling kudus, kecuali pada hari istimewa itu. Sekali setahun hanya, saudara. Sekali setahun. Imam besar baru dapat masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan
untuk perjanjian baru, maka di dalam kitab Ibrani yang sudah masuk menjadi imam besar kita adalah Yeshua HaMashiach, yang membukakan pintu bagi kita. Kalau dulu tirai belum terbelah, tetapi dengan kematian Yeshua di puncak Golgota, dia juga menjadi imam besar untuk kita. Maka dia menerusi tirai itu dengan merobek tirai itu, saudara. Sehingga kehidupan kita sewaktu-waktu bisa menerobos masuk, boleh masuk ke dalam kehadirat Bapa Yahweh. Itu sebabnya kenapa Yakobus yang menjadi setelah Yeshua meninggal di puncak Golgota, dia naik ke sorga, maka itu tahun 33 kan. Jadi ada 37 tahun sebelum pemusnahan Yerusalem. Nah, selama 37 tahun itu, saudara, ada seorang yang bukan imam, yaitu Yakobus, disebut Yakobus Hasadik atau Yakobus dikatakan sebagai dia adalah Yakobus orang suci itu. Kenapa dia disebut sebagai orang suci? Karena dia masuk ke dalam ruang suci. Dan ini yang membuat kehidupannya menjadi kehidupan yang sangat bertentangan dengan para imam. Karena pada waktu itu kan masih ada bait suci, saudara. Para imam-imam marah dengan beliau. Akibatnya apa? Sekitar tahun 66, mati. Ya, ada sedikit gangguan. Nah, kita bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Yahweh, karena kasih Bapak Yahweh yang luar biasa tetap menyertai kehidupan kita. Saya ingin ceritakan dulu. Setelah kematian Yeshua HaMashiach di puncak Golgota, dia sudah merobek tirai itu. Karena dia sudah menjadi imam besar. Nah, ada satu kejadian yang paling orang tidak banyak tahu hal ini. Yakobus, dia masuk dan itu membuat orang-orang imam-imam, orang sadok-sadok yang ada di bait suci itu marah. Karena dia seenaknya masuk, sedangkan kita tahu pada masa itu ada aturan, hanya para imam yang boleh memasuki tempat-tempat kudus. Tetapi kenapa dia boleh masuk? Karena dia menurut langkah. Dia sebenarnya sudah memberikan contoh teladan kepada kita. Kalau kita hidup dengan Tuhan, kita terima pengorbanan Yeshua HaMashiach di puncak Golgota. Dan apa yang dikatakan kepada kita oleh Yesaya pasal 56. Orang-orang asing yang datang menggabungkan diri kepada Bapa Yahweh, yang mengasihi nama Yahweh,
yang tidak menajiskan hari Sabat. Dia membawa kita ke gunungnya yang kudus dan menerima korban persembahan di atas mezbahnya. Nah, kita tahu di dalam bait suci itu ada dua mezbah. Mezbah korban bakaran di luar dan ada mezbah dupa. Nah, mezbah dupa ini sudah digantikan. Setiap imam itu punya, tolong Theo ambil. Ya. Jadi setiap imam itu punya alat, saudara. Alat yang seperti inilah yang dimiliki oleh para imam. Ini disebut perukupan. Seorang imam yang dilantik menjadi seorang imam itu harus memiliki yang sedemikian ini. Dan itu dia membawa korban. Dia dapat mempersembahkan korban. Jadi kan ada dua. Korban yang pertama adalah korban yang di dalam Mazmur, di dalam Yesaya pasal 56 itu, di dalam ayat ke-7 dikatakan bahwa aku akan membawa mereka ke gunungku yang kudus. Jadi orang yang menggabungkan diri, mungkin lebih baik saya bacakan ayat ini untuk menjadi sesuatu ini kepada kita semua. Dalam Yesaya pasal 56 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Yahweh, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka, ini ayat 7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Di mana gunung yang kudus? Itu yang di Yerusalem, di mana ada bait suci di situ. Dan aku beri kesukaan di dalam rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka. Jadi, orang asing yang menggabungkan diri kepada Bapa Yahweh, mengasihi Dia, mau menjadi hamba-hambanya, telah terbuka jalan bagi kita. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9-10 dikatakan, kamu adalah imamat yang rejani, suatu bangsa yang kudus. Terbuka jalan untuk kita yang mau menggabungkan diri. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu, menggabungkan diri kepada siapa? Menggabungkan diri kepada Yahweh. Nama Yahweh itu adalah nama sesembahan orang Israel. Di dalam Alkitab yang ada pada saya ini saya menggunakan Alkitab bahasa Indonesia, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa di sini tidak terdapat katanya? Orang bertanya kepada saya, kenapa Lembaga Alkitab tidak menulis nama itu? Karena mereka mengikuti standar yang mereka keluarkan. Tetapi kalau saudara lihat sebenarnya apa yang terjadi di Alkitab. Di Alkitab kita ada nama itu. Tetapi ditaruh di belakang, di kamus Alkitab. Saudara lihat di kamus Alkitab,
Di halaman yang ke-327, Tuhan semesta alam. Tuhan huruf besar semua adalah salinan dari nama Elohim Israel, yaitu Yahweh. Jadi bukan dia tidak tulis, ada dia tertulis. Jadi kita harus bahas ini dulu supaya kita tahu. Bukan kita hanya merayakan biasa-biasa seperti yang kebiasaan orang Israel merayakan hari raya Yom Kippur untuk menerima pengampunan dosa. Tetapi kita mesti belajar siapa yang memberikan kesempatan ini. Nah kita, kalau kita yang orang-orang luar yang bukan orang keturunan Israel, apakah kita berhak melayani pekerjaan Tuhan? Itu yang datang pertanyaan kepada kami tadi pagi. Ada seorang hamba Tuhan menelpon ke saya. Dia bilang, saya sudah membaca Torah, Pak. Karena Bapak pengajar Torah, katanya. Ya. Dan saya baca dalam Torah bahwa orang awam seperti kami, kita ini, tidak boleh menjadi hamba Tuhan. Hanya orang keturunan Lewi yang boleh. Itu benar. Memang tidak salah itu. Tetapi karena orang-orang Lewi, orang-orang Israel sendiri telah melakukan kesalahan demi kesalahan, maka Tuhan membukakan jalan kepada umatnya. Itu bukan nanti perjanjian baru membukakan jalan bagi kita, bukan. Di dalam perjanjian lama pun sudah. Nabi Yesaya sudah berbicara lebih dahulu untuk kita. Itulah Yesaya pasal 56 yang tadi saya bacakan. Orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh. Bukan kepada Tuhan yang Tuhan orang asing, bukan. Tetapi kepada Yahweh Elohim orang Ibrani. Kenapa saya tambah lagi Yahweh Elohim orang Ibrani? Karena pada waktu Bapa Yahweh Elohim menyuruh Musa mengeluarkan umatnya dari Mesir, dia bertanya, Musa katakan, Tuhan, siapa yang, kalau Firaun bertanya kepada kami, siapa yang menyuruh kami pergi? Maka Bapa Yahweh menjawab, katakan kepada Firaun dalam bahasa Ibrani, ditulis dalam bahasa Ibrani, Ani Yahweh Eloheka ha-Ibrim. Akulah Yahweh Elohim orang Ibrani yang menyuruh kamu datang menyembahku di padang belantara. Dan itu bukan hanya satu kali dia ucapkan, berkali-kali. Itu terdapat di mana? Keluaran pasal 3 ayat 18. Banyak teolog tidak pernah mengungkapkan rahasia ini. Banyak kali yang diungkit itu hanya ayat 15. Ehye aser ehye, aku yang ada, aku ada. Itu aja orang nggak ngerti, susah untuk dimengerti, saudara. Tetapi yang jelas itu di pasal 3 ayat 18, maju sedikit, tinggal 3 ayat lagi. Dari pasal ayat 15. Di dalam ayat 18 di sana, katakan Firaun, dia katakan dalam bahasa Ibrani, katakan Yahweh Elohim orang Ibrani yang menyuruh kamu. Yahweh Elohe ha-Ibrim yang menyuruh kamu keluar. Jadi yang kita sembah adalah Tuhan yang nyata, yang punya nama. Karena yang herannya itu adalah hilangnya nama ini, saudara.
Siapa yang menghilangkan? Siapa yang tidak mau menyebutnya? Ya orang Israel lagi. Tapi bukan keseluruhan orang Israel yang tidak mau menyebut. Hanya sebagian. Hanya orang Yehuda yang tidak mau menyebut. Orang-orang yang terbuang pada waktu zaman tahun 500-an. Mereka dibuang ke Babylon. Di sana mereka sangat ketakutan untuk menyebut nama Yahweh. Sampai-sampai kalau kita menulis angka 15 dalam bahasa Ibrani, orang Indonesia pasti tulis 10 tambah 5, itu adalah 15 tentunya. Atau 1 dengan 5. Tapi kalau orang Israel, mereka tidak menyebut, karena tulisan bahasa orang Israel atau bahasa Ibrani, itu angkanya tidak ada huruf, saudara. Angka 1 itu alef, angka 2 bet, angka 3 itu dalet, dan seterusnya. Itu ada rumusan angkanya. Nah, ini yang perlu kita mengerti kedalaman arti dari angka-angka ini. Nah, untuk tidak menyebut angka 15, mereka menulisnya angka berapa, saudara? 9 tambah 6. Itu bukti. Dan banyak orang tidak ngerti hal ini. Itu yang menghilangkan nama Yah itu. Sehingga orang Israel sendiri tidak menyebut dia Yahweh. Tertulis dalam firman Tuhan, YHWH, yang harus dibaca Yahweh. Tapi kalau orang membaca, orang Israel membaca, orang Yahudi membaca, bukan orang Israel yang membaca, orang Yahudi membaca, mereka membaca apa? Adonai. Ini bagian-bagian yang hilang, yang perlu kita kembalikan. Nah, pemulihan terjadi itu di hari raya Yom Kippur. Bukan hanya dosa saja. Apa dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Israel sehingga mereka terkutuk? Karena firman Tuhan sendiri katakan, kalau mereka melanggar apa yang sudah disampaikan oleh Bapa Yahweh, mereka akan mengalami kutuknya Tuhan itu yang berlaku atas kehidupan mereka. Jadi selama mereka melakukan kesalahan, kutuk mengikuti mereka. Tetapi walaupun orang itu terkutuk karena melanggar firman Tuhan, firman Bapa Yahweh sendiri atau dafar Yahweh itu, apa mereka tidak dikasihi? Dikasihi terus-menerus oleh Bapa Yahweh. Artinya, orangnya pintar-pintar. Orang yang menguasai dunia, keuangan. Itu orang Israel semua. Yang kita gunakan semua alat-alat yang ada, sampai internet itu. Emangnya punyanya bangsa-bangsa? Tidak. Mereka yang menemukannya. Itu tandanya bagaimana kasih Bapa Yahweh terus mengalir di dalam kehidupan orang-orang ini. Mereka adalah orang-orang yang percaya. Sebab itu saudara, pada hari-hari ini kita harus masuk kepada pemulihan. Hari Raya Yom Kippur ini adalah hari pemulihan dari dosa dan kesalahan manusia. Baik kesalahan kita pribadi, baik kesalahan umat Tuhan yang harus menjadi contoh teladan kepada kita. Ini yang tidak diketahui oleh banyak orang. Banyak orang masih melanggarnya, tidak mau tahu. Yang penting dia sudah mapan dengan keadaannya,
terus dipengaruhi oleh Kolose pasal 2 ayat 16. Sedangkan di firman Tuhan di dalam Keluaran, di dalam Imamat 23, hari-hari raya ini adalah hari yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Tapi gereja tidak lakukan. Ini yang perlu kita sadari. Kita harus mohon ampun kekurangan-kekurangan kita ini. Dan ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu berdasarkan Mazmur pasal 24. Saudara baca ayat yang ke-10. Itu ayat 6 atau ayat 8. Di sana dikatakan, terangkatlah pintu-pintu gerbang yang berabad-abad. Jadi memang berabad-abad selama ini pintu gerbang itu tertutup. Kalau dia terangkat, maka masuklah dalam kehidupan mereka Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan itu, saudara? Itu dikatakan sebagai Yahweh Elohim yang gagah perkasa. Jadi ini pemulihan nama. Tapi itu dalam sahabat kemarin Haasinu ayat 3, Musa menyerukan nama Bapa Yahweh. Aku akan menyerukan nama Yahweh. Menganjurkan kepada umatnya untuk menyebutnya, bukan untuk menghilangkannya. Itulah yang menjadi satu hal yang perlu saudara dan saya melandasi. Biarlah melalui doa puasa kita pada hari ini dan sepanjang hari besok, kita bergumul secara rohani. Memohon supaya pemulihan nama itu yang terjadi. Karena banyak kali kita ini hanya tertuju kepada pendamaian. Yom Kippur adalah hari pemulihan. Ya. Memulihkan. Tapi itu Yahshua sudah datang. Dia rela mati di puncak duta, dan pada waktu dia mati terjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara bayangkan dia mati di puncak Golgota, bait sucinya yang geger. Ya kan? Bait suci yang geger, saudara. Kenapa bait suci geger? Karena tirai yang menutupi ruang Maha Kudus itu terbelah. Sedangkan ruang Maha Kudus ini hanya satu kali dalam 1 tahun imam besar boleh masuk untuk memohon berkat Tuhan untuk umat manusia. Baru imamnya keluar untuk menyerukan nama Yahweh. Sebab itu kalau sekarang saudara ke Israel, jalan-jalan ke sana sih boleh aja, nggak apa-apa. Kita lihat. Saya banyak kali ke sana, saudara. Saya terakhir tahun 2015 yang lalu, saya boleh masuk ke dalam Ohel yang ada di, kalau saudara lihat ada banyak orang datang ke sana ke tembok. Disebut orang dunia tembok ratapan. Kalau hari-hari raya, para imam, para rabi yang ada, karena sudah nggak ada imam sekarang. Para rabi yang ada di depan itu menawarkan berakah. Mereka mau memberi berkat.
Saya datang, saya mau menerima berkat, tetapi saya mau menerima berkat Bapa Yahweh Elohim orang Ibrani. Rabi yang muda yang menerima saya ini ketakutan. Dan dia lapor dulu ke dalam pada rabi besar yang ada di dalam. Rabi besar mengundang saya masuk ke dalam untuk bertanya, kenapa kau minta itu? Karena saya bilang, saya ini orang Nasrani. Saya hamba Tuhan Nasrani di Indonesia. Saya katakan. Dan saya keturunan Israel. Dia tanya, keturunan Israelmu dari mana? Saya bilang, saya orang Efraim, keturunan Efraim. Dari nenek saya, kakek saya. Dari mama. Kami Yosef. Tanya Yosef dari keturunan, karena ada dua anaknya Yusuf kan. Manasye dan Efraim. Saya bilang, kami dari Efraim. Kamu dari Yehuda, kita itu bermusuhan, berlawanan. Ingat saya katakan, Zakaria pasal 9 ayat 13, Tuhan menyatukan kita untuk menyerang kembali orang Yunani. Zakaria 9 ayat 13 berbunyi, aku merentang Yehuda, mengisi busurku dengan Efraim, mengayun anak-anak Sion sebagai pedang melawan anak-anak Yunani. Kenapa anak-anak Yunani dilawan? Nah, anak-anak Yunani telah menyelewengkan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu 72 orang imam-imam yang datang dari Yerusalem ke Alexandria atas undangan Raja Ptolemeus kedua untuk menerjemahkan firman Tuhan, kitab Tanak atau kitab Perjanjian Lama, ke dalam bahasa Yunani. Pada waktu penggalian di Qumran ditemukan naskah-naskah, terbukti naskah-naskah Perjanjian Lama di dalam bahasa Yunani aslinya, nama Yahweh tidak pernah diganti. Tetap tulisannya dalam bahasa Yunani. Tetapi kalau ketemu dalam kata Yahweh, semua ditulis dalam Paleo Hebrew. Itu baru terbuka di tahun 1947-48. Tapi kenapa yang kita temui tidak ada nama itu lagi? Siapa yang hilangkan? Para penulis-penulis orang Yunani yang menggantikan kata Yahweh itu dengan Theos atau Kurios. Ini yang terjadi. Dan ini yang kita terikut dengan dosa-dosa itu. Nah, di dalam Yom Kippur inilah kami ingin membukakan hal ini supaya kita memohon ampun kepada Bapa Yahweh. Supaya segala kekurangan-kekurangan ini tolong dikembalikan kepada aslinya. Saya sudah berkhotbah tentang hari Yom Kippur ini sudah ke tahun yang ke-25. Karena saya mulai masuk di dalam acara Tuhan ini pada tanggal 1 Tisri tahun 1999, termasuk tanggal 11 September
1999 kami mulai ibadah. Sehingga tanggal 10 Isri juga tanggal 10 September waktu itu tahun 2019 kami merayakan pertama Yom Kippur. Saudara kami 3 hamba Tuhan. Saudara tahu ketiga hamba Tuhan ini saya sebut almarhum Pendeta Ari Kumambo, suami istri. Dan Pendeta Tommy Ayawaila dengan istri. Dan saya dengan istri. Kami bertiga keluarga ini yang memulai berhari Sabat. Nah, hari itu kena hari Sabat. Sama dengan tahun ini. Tanggal 1 Tisri masuk di hari Sabat. Sebab itu tahun ini Tuhan juga membukakan rahasia ini. Kiranya berkat Bapa Yahweh turun atas kita semua, saudara. Saya yang sudah senja ini, saya memasuki tahun 84 tahun. Tuhan masih berkenan terus bisa mengungkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Saya mau mengajak saudara-saudaraku yang kekasih, teman-teman seperjuangan dalam pelayanan pekerjaan saya. Mari kita sama-sama bahu-membahu. Jangan kita saling menekan satu dengan yang lain. Mari kita adakan pendamaian, berdamai satu dengan yang lain. Sebagai manusia kita penuh kekurangan. Biasanya teman-teman saya yang dari Ortodoks datang kepada saya karena saya orang tuanya. Bukan mereka datang. Karena saya percaya di hari pendamaian ini, hati kita didamaikan Tuhan. Bukan hanya dengan Dia, tetapi dengan sesama kita. Kita minta hari pendamaian ini Tuhan dapat berdamai dengan kita yang sudah melakukan kesalahan. Berarti kita mengungkap dulu apa yang salah. Kalau ada yang salah kita ungkapkan supaya terbuka. Sebab kalau di dalam acara Yom Kippur seperti ini, orang Israel mereka membuang dosa. Buang segala kesalahan, kekeliruan. Meminta perbaikan diri. Meminta supaya perbaikan semua terjadi. Satu contoh, kita perlu mawas diri dengan ajaran-ajaran yang ada pada kita sekarang ini. Karena ajaran-ajaran yang kita mungkin rasa sudah benar, terbukti kita masih salah. Saya sudah 50 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Saya lihat kekurangan-kekurangan yang terjadi sejak dari saya mulai bertobat di tahun 1972. Saya ditumpang tangan oleh Dr. Arjemiro bersama dengan Dr. Morris Serulo di Manado pada tanggal Agustus, 12 Agustus, saya masih ingat, tanggal 12 Agustus saya ditumpangin tangan oleh mereka dengan membuka firman Tuhan. Mereka katakan, kami ingin ketemu dengan kamu supaya sebagaimana Paulus menyurat kepada dalam Roma 1 ayat 11 kalau nggak salah. Untuk membagikan karunia-karunia rohani. Dan pada waktu itu saya merasakan luar biasa. Urapan Tuhan datang.
Kalau hari ini kita doa puasa hanya 1 hari 1 malam. Tahun-tahun itu kami doa puasa. Setiap bulan paling sedikit ada yang 3 hari, 3 malam kita tidak makan, tidak minum. Ada yang 5 hari. Bahkan saya pernah tembus 7 hari. Tidak makan, tidak minum. Karena kemurahan dan kasih Bapa Yahweh yang luar biasa. Hari ini kita mulai doa puasa. Kan kita makan kenyang-kenyang dulu untuk menghadapi hari esok, tidak usah. Tuhan kuatkan kok. Kita kalau mempunyai niat yang baik, pasti Tuhan akan berikan itu kepada kita. Tapi itu pada hari ini dan besok sepanjang hari, saya mungkin akan mengajar dalam beberapa tahap supaya apa yang dapat saya ungkapkan hari-hari ini dapat terungkap untuk hormat dan kemuliaan nama Bapa Yahweh. Kita melihat pada waktu zaman masih ada bait suci, masih ada mulai dari Sinai, umat Tuhan sudah ada rumah Tuhan. Kita disuruh membuat kemah suci, yaitu kemah dan kemah pertemuan. Tahun baru, saudara baca di dalam kitab Keluaran pasal 40 ayat 1 dan 2. Pada tanggal 1 pada bulan yang pertama, dalam engkau membangun bait suci, itu ohel dan miskan dalam bahasa Ibrani. Apa itu ohel? Ohel itu tempat pertemuan. Seperti gedung, itu tempat pertemuan. Itu ohel. Nah, miskan itu adalah tempat di mana Tuhan datang berdiam di dalam kehidupan umatnya. Dan itu diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Korintus, 1 Korintus pasal 12. Pasal 3 ya, ayat yang ke-16, 18 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah tempat kediaman Roh Kudus? Karena Tuhan datang sudah dalam alam roh. Bapa Yahweh datang kepada kita melalui rohnya yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Berdiam di dalam diri kita. Nah, di saat Yom Kippur ini, Tuhan mau kehidupan kita terbuka, menerima Dia masuk di dalam kehidupan kita. Jadi pada acara hari pendamaian ini, biar kita membuka diri, supaya Tuhan menghapus segala kekurangan yang ada pada kita. Kesalahan-kesalahan yang kita sudah buat. Termasuk kesalahan pengajaran. Kita berdoa hari ini supaya teman-teman kita yang masih hidup di dalam alam teologi pengganti dengan ajaran-ajaran manusianya yang salah tafsir dengan tulisan-tulisan Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak pernah melarang orang berhari Sabat. Rasul Paulus tidak menghentikan orang beribadah di hari Sabat dan juga di hari-hari raya. Bahkan makan kosher, tidak. Dia tidak larang. Dia bilang jangan kamu ditipu orang.
Kenapa ada penipuan di sana? Satu contoh, orang Israel melarang para orang kalau hari Sabat memetik gandum. Tapi kita lihat apa yang murid-murid lakukan, murid-murid Yahshua. Pada waktu hari Sabat mereka mau pulang ke satu kampung yang lain. Mereka lewat ladang. Oleh para soft trim. Soft trim ini adalah para penuduh. Lihat. Ini si Petrus ini sambil jalan ambil buril-buril gandum dan dari situ dia memetik. Memetik aja sudah dilarang. Nah, ini satu tipuan. Nggak ada tertulis begitu. Jadi banyak hal yang perlu kita minta perbaikan Tuhan. Nah, ambil satu contoh. Seorang imam pada waktu dia masuk ke dalam ruang suci, dia harus mandi dulu, mikveh. Dan mengenakan pakaian khusus. Kemudian mengorbankan lembu jantan muda sebagai persembahan atas dosa pribadi serta keluarganya. Baru itu dipercikan di tabut perjanjian. Kemudian Harun masuk membawa 2 ekor kambing jantan. Yang satu dikorbankan karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka. Itu di ayat 16. Dan darahnya dipercikan pada tabut perjanjian. Kambing jantan satunya digunakan sebagai kambing hitam. Harun menopangkan tangannya ke atas kepala kambing jantan itu, mengakui segala pelanggaran dan kejahatan umat Israel. Dengan dikawal seorang ditetapkan kambing itu dilepas ke padang gurun. Kambing itu menanggung dosa semua orang Israel yang telah diampuni sampai tahun selanjutnya. Firman Tuhan. Jadi ada keistimewaan orang Israel yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi kalau kita bergabung kepada Bapa Yahweh, tidak menajiskan hari Sabat, mengasihi Dia menjadi hambanya, Dia bawa kita ke gunungnya yang kudus. Itu dalam ayat pasal 56 itu. Dia berkenan atas segala korban persembahan kita. Baik korban yang Nah, korban kita sekarang kan ini, korban api-apian kita yang berbau harum naik kepada Bapa Yahweh. Dia terima. Dan ayat 8 lebih istimewa. Aku akan mengumpulkan kepada umat yang sudah terkumpul itu. Mereka yang menggabungkan diri ini. Jadi punya satu keistimewaan kita. Tapi kalau saudara mengatakan bahwa Anda sebagai hamba Tuhan, tapi tidak menyangkut kepada kebenaran firman Tuhan, saya takut nanti saudara kena ayat lagi. Karena Matius pasal 7 dikatakan, tidak semua orang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk di dalam kerajaanku, masuk dalam kerajaannya loh. Kerajaan yang mana itu? Itulah kerajaan 1000 tahun, saudara. Dan kan sekarang ini sedang memasuki masa pemilu. Mana-mana terpampang orang-orang yang
calonkan diri untuk masuk di dalam tahan selama 5 tahun. 5 tahun aja mereka berusaha keras supaya ada yang memilih. Kalau kita, pilihanmu sendiri, mau masuk tidak. Karena kalau saudara masuk, Anda akan ikut berkerajaan, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Enggak, bukan cuma 5 tahun, saudara. 1000 tahun. Saudara Anda mau, biar itu untuk kami aja. Saya tawarkan hari ini, mari kita berdamai dengan Bapak Yahweh. Mari kita minta supaya hari-hari pendamaian ini Tuhan memberikan kepada kita pengajaran-pengajaran yang benar. Terbuka mata rohani kita melihat rencana Bapak Yahweh yang ada di dalam kitab suci yang sudah beredar sekian lama. Walaupun kita pegang kitab suci yang sama, saudara, tetapi di dalam pandangan kita sangat berbeda satu dengan yang lain. Apalagi banyak orang yang tidak diajarkan. Datang pada saya hamba-hamba Tuhan, ini guru-guru sekolah Alkitab, saudara. Bertanya, kenapa kami tidak lakukan itu? Saya yang tanya kepada pemimpinmu. Apakah gereja kamu melihat firman Tuhan atau hanya urus-urus organisasi, rapat sana, rapat sini, dan lain sebagainya? Termasuk kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dewasa ini. Kita bertobat. Saya mengungkapkan rahasia-rahasia ini supaya kita bertobat. Karena banyak orang melanggar firman Tuhan. Dia tidak tahu. Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang indah luar biasa. Sebab itu saudara, pada kesempatan ini walaupun hanya singkat, tetapi kita sama-sama mengikuti acara siaran langsung ini hanya bermanfaat bagi kita untuk kita masuk di dalam untuk doa memohon keampunan, perbaiki segala kesalahan-kesalahan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Baru